Itu bisa kasih tips sebelum saya kasih. Kalau kita jalanin bisnis itu kan lebih baik kita konsentrasi di bisnis kita sendiri. Nah, sedangkan proteksinya via dari lembaga yang lain atau biar kami yang jaga asetnya Bapak gitu. Nggak perlu Bapak mikirin bagaimana cara ngembangin, lebih baik Bapak konsentrasi di usaha yang sudah ada. Karena gini, kalau misalkan saya dapat nasabah yang dia pikir, udah saya main saham langsung aja deh, saya beli saham langsung aja ya. Untuk bermain saham langsung supaya bisa cuan, bisa untung, ya kan, harus ada 3 hal itu yang diperhatikan. Yaitu adalah kita harus punya waktu yang cukup, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari dalam sebulan, dan 365 hari dalam setahun. Karena kita sendiri yang pantau harga sahamnya naik turunnya, kapan harus buy, kapan harus sell, betul nggak? Ya kan? Kita punya waktu nggak? Nasabah Anda punya waktu nggak? Kayak gitu. Ya kan, tanya ke nasabahnya, Ibu punya waktu nggak? Bapak punya waktu nggak? Jawabannya enggak. Oke, dapat poin kita 1, dia kalah. Oke. Kedua, tanyakan. Untuk main saham langsung, biar cuan, biar untung, kita harus punya pengetahuan yang cukup. Yang kedua, tentang investasi, betul kan? Kalau kita nggak punya pengetahuan yang cukup tentang investasi, bukannya untung malah buntung. Saat kita harus, misalkan harus buy, malah kita sell. Harganya saat ini lagi turun, ya kan? Betul kan? Lagi turun. Panik karena nggak punya pengetahuan tentang investasi. Dibilang sama teman-temannya, keluarga, jual, ntar rugi, kita jual. Karena kita nggak punya pengetahuan tentang bagaimana berinvestasi yang benar. Kita jual hanya karena dengerin orang lain. Tapi kita lupa, kita beli di harga tinggi. Pas harga lagi rendah, kita jual. Rugi. Bukan untung. Selamat jalan. Selamat jalan. Bye-bye. Ya. Itu yang kedua, harus punya pengetahuan yang cukup kalau mau main saham langsung. Yang ketiga nih yang paling penting, kalau mau main saham langsung apa? Modalnya, duitnya. Gak sedikit. Emang Ibu kira kalau main saham langsung, beli saham langsung butuh uang berapa sih? Bisa nggak? 500.000? Puluhan juta? Ratusan juta? Nggak bisa, puluhan juta juga ya kecil banget Bu dapetnya Bu, berapa lot sih? Yang keempat Pak, modalnya jantungnya harus bisa melar Pak. Kalau nggak gitu, pas harganya turun, jantungnya melar, pecah Pak. Oh gitu. Kalau tambahan, ya kan? ICU Pak, jadi nanti kita proteksi Pak. Nggak apa-apa main di sana Pak, asal sisi sama saya 2 miliar. Pasti. Nanti pas ketarik agak spot jantungnya biar. Jadi itu boleh ya. Jadi saya kalau misalkan dapat nasabah yang pengen main saham langsung, tanyakan 3 hal tadi. Sudah menjalankan. Momen profesinya. Kita ikut bersama nasabah. Tapi sudah dijalani beberapa lama dan oke. Dan oke. Di sini sudah tahu. Ya nggak mungkin waktu. Dia berarti pemain dong. Iya. Kan pemain apa agak susah. Kan? Terus ya udah, saya di sini kalau untuk proteksi ini saya proteksi atau asuransi tradisional aja. Ya kan? Tadi Ibu Ili bilang bahwa nanti mungkin bisa ada selisih harga lebih murah mungkin, ya kan? Kayak gitu. Bapak Ibu jangan salah. Kalau misalkan Bapak Ibu beli asuransi yang sifatnya tradisional, asuransi murni, itu biaya asuransinya beda, yang dikenakan itu beda dengan yang di PAA atau unit link. Karena kalau unit link itu biaya asuransinya dikenakan sesuai dengan umur aktual. Oke? Tapi kalau tradisional, asuransi tradisional, itu biaya asuransinya itu sama rata masuknya. Baik yang masuknya umurnya udah tua, atau masuknya umurnya masih 25 tahun. Biaya asuransinya disamaratakan. Diambil yang tua ya Pak? Ya. Untung yang tua, yang muda di sini rugi. Kok saya dengan tingkat resiko yang masih rendah, kok biaya asuransinya kok disamakan dengan orang yang sudah resikonya tinggi? Itu karakteristik dari asuransi tradisional, karena biaya asuransinya flat, sama dari awal sampai akhir. Makanya langsung dihajar di awal. Nggak peduli, ini orang masih muda, masih tua, ya udah nih biaya asuransinya. Lo terima enggak, terserah lo. Gitu. Tapi kalau di PAA, biaya asuransinya masuk semakin muda, semakin murah. Ya, gitu aja sih dulu yang bisa saya jawab. Ya, mungkin kalau ada teman-teman lain, mungkin Pak Berat mau tambahan, mungkin yang lain mau tambahan, silakan. Ya, kalau misalnya ketemu nasabah yang kayak gitu, prefer dipisah, di-separate antara yang beli saham sendiri sama beli asuransi sendiri. Ya itu tadi. Di September tanggal berapa Pak?
Tambahkan sekarang. Ya boleh Pak ditambahkan Pak. Ya. Gimana Pak? Ya, Bu Lili, saya hanya mau nambahkan karena kebetulan ada salah satu nasabah saya. Dia pun juga dulunya, jadi saya sudah prospek dia kurang lebih 2-3 tahun lalu. Kalau hari ini sih 4 tahun lalu, itu pun juga dia sama. Ya, dia bilang bahwa dia lebih baik cenderung investasi langsung. Ya, jawabannya persis yang disampaikan sama nasabahnya Bu Lili. Namun waktu itu sempat saya sampaikan, kalau Anda investasinya sudah dilakukan sendiri, so untuk insurance di Prudent, Anda tidak mengeluarkan tidak perlu keluarkan dari kantongnya sendiri. Bukankah Anda sudah yakin bahwa investasi yang Anda lakukan di sana menghasilkan keuntungan? So, keuntungannya ambil buat bayar ke Prudent. Tetapi waktu itu dia tidak dengerin saya. Oke, dia nggak mau dengerin advice saya. Tahun kemarin, suami istri bayar sama saya 100 juta per tahun. Saya tanya, loh, masih main di saham? Masih main di reksadana? Enggak. Kenapa? Rugi. Nah, dia bilang apa? Untuk bermain di reksadana, katakan bahwa dia mau bermain dengan angka 50 juta, maka buffer stock yang harus dia sediakan dana sewaktu-waktu itu kurang lebih kalau mau survive harus 10 kalinya. Ya, mengapa? Seperti tadi disampaikan, begitu saham turun, ya kita harus lihat, ya posisinya turun ini seberapa turunnya. Kalau dia punya buffer, dia akan stop di sini. Ya, jadi dimasukin lagi 50 juta turun. Ya, harga saham 1000 turun jadi 800. Masuk lagi 50 juta di sini. Turun lagi. Masuk lagi. Turun lagi, masuk. Itu perlu dana besar. Ya, tapi begitu dia sampai kulminasi di bawah, dia naik lebih dari harga 1000, itu adalah profit dia. Yang dibilang sama Pak Joni itu benar. Kita harus ingetin mereka. Ya, Pak, saya tidak keberatan bermain. Tetapi Pak, mohon maaf, ini satu bisnis yang high risk. High risk untuk apa? Bukan masalah profit orientednya. High risk untuk kesehatan Bapak. Spot jantung yang dibilang sama Pak Joni, jantung kita akan melar, kita akan stres. Oleh sebab itu, kalau Bapak selama ini sudah ada keuntungan, ambillah program proteksinya dari keuntungan Bapak. Nah, coba nanti Lili buat, saya sudah pernah bikin, ya, yang katanya asuransi jiwa murni dengan PAA saja, masih untuk PAA. Pernah bikin? Tanpa saver? Ya, hanya UPPAA saja, tanpa saver, UP PAA-nya saja, tanpa saver. Kenapa? Walaupun tanpa saver itu secara otomatis mulai dari tahun kelima dan seterusnya itu terbentuk satu nilai tabungan. Tinggal tambahkan waiver aja udah beres kok. Jatuhnya lebih murah. Ya, dari mana murahnya? Let's say bahwa payment harus 10 tahun. Berapa yang di konvensional 10 tahun? Berapa police value yang tercipta di konvensional? Berapa yang tercipta di PAA? You bisa cross. Besar PAA. Jauh. Ya. Jadi ini hanya sekedar sharing aja. Ya, Bu Lili, jangan takut. Kadang-kadang ya mereka merasa ini itu. Saya rugi, kenapa? Karena kalau saya bermain sendiri, ya, Prudential tahun kemarin dapat berapa? 45%, tapi dibagi ke kita berapa sih? Rata-rata cuma 25. Untuk Prudent banyak gitu ya. No comment, jangan ditanggepin. Ya, kenapa? Karena memang nasabah yang pintar itu adalah ingin menggeret kita itu kepada sudut pandang dia. Ya, kita berusaha, kita harus belajar, kita harus belajar. Ini maunya saya diajak ke sono, oke, kita pura-pura boleh, tapi jangan ke bawah arus. Oke,
Ada satu titik di mana kita harus putar balik dia yang ikut kita. Ya, salah satu cara adalah financial planner. Ya, financial planner ini untuk apa sih? Make sure, ya kan? Memastikan adanya dana di mana satu saat sesuatu yang terjadi tidak terduga-duga, keluarga kita tidak ada kesulitan mengenai masalah keuangan. Itu aja yang saya bisa tambahin. Maaf Pak kalau ada kelirunya. Terima kasih. Kasih plus lagi dong Bapak Ibu. Ya. Kemarin aku baca buku dijual di Matahari Negeri. Jangan beli di negeri. Ternyata yang itu orang financial planning itu suku pusat Jakarta. Kan ada yang bilang dia jangan beli ada yang bilang Itu berarti dia juga merasa kesayangan. gitu. Orang-orang banyak Jangan beli ada yang bilang kalau karena banyak Bapak Ibu, ini saya dapat ini deh, titipan dari Pak Farid. Ada beberapa yang belum penulis mengisi dan mengumpulkan surat pernyataan. Betul? 400.000. Ya. Ini kalau Pak Stephen foto nggak ada ya, nggak masuk. Ibu Indartina. Iya, saya Pak. Ya. Bayar, Silakan diisi Bu. bayar pakai Justru kartu tidak bayar kalau ya. tidak pakai ini. Iya, kalau nggak itu nggak di fotokopi KTP, fotokopi kartu kredit. Oh, nggak double Bu, nggak, Bu, jangan. Jangan salah. maksudnya udah foto. Ibu Liliana Wijaya. Terus di foto. Ya, Ibu Lili. kita pantau nanti Oh, pertama. isi dulu Bu. Itu ya. Kalau misalnya sampai ada berarti nggak bisa Ya. kalau tertutup, Kenapa? tiket juga dipotong. Kalau apa? Kalau misalnya 58, oh gitu, nggak dilihat semua. Ini Apa? Oktober? Iya. Dibaca bukunya ada tulisan belakangnya. Produksi submit tidak mencapai 8 case 58 juta selama during training dan produksi isu tidak mencapai 8 case 88 juta. Jadi yang afternya juga sama. Jadi lihat juga. Sebentar, Bapak Erick Diogo. Bapak Erick. Ya, dan satu surat lagi. ABS-nya Terakhir Pak Joko Sulio. Bapak kok Sulio sih? Pak Joko Sulio. Sulio. Siapa itu? Jadi sekali lagi, apa? Enggak ada. Bapak Ibu mau perhatikan, jadi sekali lagi saya baca ya. Jadi surat pernyataan yang Bapak Ibu sudah tanda tangan, ya. Kalau misalkan yang memang kemarin nggak sempat baca, ini saya bacakan poinnya. Bahwa dengan ini menyatakan bersedia serta menyetujui pemotongan atas komisi saya pribadi dalam program training PFA sebesar 400.000 jika di kemudian hari selama training berjalan saya tidak dapat memenuhi komitmen saya mengenai salah satu ketentuan tersebut di bawah ini. Yang pertama, produksi submit tidak mencapai 8 case dan 58 juta API selama periode training atau during training. Lalu produksi isu tidak mencapai 8 case dan 88 juta API setelah periode training atau after atau monitoringnya. Dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari training PFA setelah briefing tanpa alasan yang tepat, ya, dan tidak mengikuti training secara penuh, ya, itu akan dipotong langsung komisinya 400.000 per bulan, ya, bertahap. Ya. 400.000 per bulan, Pak. Iya, 400.000 per bulan, ya. 400.000 per bulan kaki. Tengah akan dipotong di tengah bulan Juli, akhir bulan Juli, lalu tengah bulan Agustus dan akhir bulan Agustus. Bertahap. Kok Agustus? Dulu leader ya Pak yang Agustus kan belum Apa? Juli kan belum. Sudah mulai dipotong. Oh, kalau lulus dikembalikan lagi. Kalau lulus dikembalikan. Tapi dari awal training sudah dipotong. Ya. Berarti Oktober Pak ya? Berarti yang mengundurkan diri rugi dong. Iya, lanjut aja Bu. Jangan mundurin Bu. Oke, nah siang hari ini kita materinya mau apa dibahas bebas aja. Mau yang ini apa? Yang itu?
Pengabdian dan money. Ya. Time value of money-nya yang hitungnya masih pusing berapa orang atau udah semua? Kayaknya mendingan ulang sekilas-sekilas. Karena saya pun juga sudah mulai lupa. Ya. Kalau menghitung lipat customer-nya, kalau untuk hitung pensiun pakai kalkulator apa? Coba titip ya. Ada tabel yang berapa lama uang Anda bertahannya di Ngitung pensiun. Ngitung pensiun di situ kalau berapa? Oh, yang tingkat yang tingkat return itu ya? berapa lama uang Tingkat Anda bersihnya. bertahan kan nggak ada. Nggak ada, iya. Harus lihat di tabel. Paling nggak IPK doang. DR, Pak ya. Ya. Oke. Dipakai laptop. Oke, kita lihat lagi pakai soal yang kemarin Bapak Ibu sudah kerjakan. Oke. Dihitung ulang lagi bisa? Masih ada soalnya? Tapi angkanya diganti. Ya, angkanya saya tentukan berapa? Ons. Fotokopi lagi, Pak. Hah? Fotokopi lagi? Kopi lagi ya. Ada cara-cara yang tambah. Sudah dicocok ya? Apa ini nih? Lupa dipanggil aja. Nah. Ya, latihan pakai kalkulatornya. Ya. Ya, oke. Tapi angkanya saya ganti. Kalau angkanya saya ganti, Pak Jojo menabungnya 200 juta dalam bentuk tabungan di Bank Umi dengan tingkat bunganya sebesar 15% per tahun. Berapa jumlah saldo tabungan Pak Jojo setelah 3 tahun? Oh, yang itu, tapi kan yang pakai planner itu, Pak. Yang mana? Yang pakai Bunganya sama, Pak. yang pakai XDR? Bunganya berapa? Mana? Oh, ada belum dibuat ya? Bunganya sama aja, Pak. Ada soal lain ya? Oke. 304 juta. Pakai kalkulator. Iya, ini ada soal ini, Pak. Bapak Ibu soal yang ini sudah ada nggak? Ada. Disisipkan di buku kuning ya? Ya, ada lah. Yang seorang karyawan menyimpan uangnya sebesar 5 juta ya? Ya. Ya. Saya mau kopi dulu. Ya, Pak. Itu bikin atau kalau bikin ya taruh awal bulan, kalau N itu setiap akhir bulan. Ini